Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk kita memantapkan keimanan kita kepada Allah dengan pendekatan Asmaul Husna, yang hari ini Asma Allah yang ke-56 itu Al-Waliyu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melindungi. Waliyun itu juga berarti dekat, pelindung, pembela atau yang mencintainya. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang melindungi atas semua makhluknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sangat dekat dengan seluruh makhluknya, sehingga kalau ditanya, ya Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kalau ada yang tanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan bahwa aku sangat dekat. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena dekat maka Allah juga akan memberikan Al-Waliyu itu juga pembela. Jadi yang benar akan ditetapkan dalam kebenaran, yang salah juga tetap akan didudukkan pada posisinya, sehingga di hadapan Allah manusia tidak bisa mengelak apapun yang pernah ia lakukan. Maka Allah senantiasa membimbing kepada hambanya dengan ayat-ayatnya, dengan diturunkannya para nabi dan rasulnya dalam rangka agar manusia ini betul-betul terbimbing dalam kehidupannya. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ini juga sekaligus bisa dimaknai bahwa Allah mengetahui tentang mereka. Allah lah yang paling tahu tentang manusia. Bahkan bisa jadi kita sendiri tidak mengetahui sepenuhnya terhadap diri kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan Allah sangat dekat dengan kita, maka Allah yang tahu apa yang dibutuhkan oleh kita, apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Dan bukan hanya sekedar kebutuhannya, Allah juga apa yang terbersit di dalam hatinya, Allah juga mengetahui apa keinginannya, apa kemauannya, dan apa yang dibisikkan dalam hatinya. Maka bagi Allah tidak ada yang rahasia. Sekalipun manusia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dirahasiakan, di mata Allah tidak ada yang rahasia.
Sekalipun manusia akan melakukan tindakan-tindakan yang naluri manusia itu memang malu untuk melakukan kesalahan, malu untuk melakukan pelanggaran, tapi tetap melakukan. Maka dia mencoba dengan melakukan secara sembunyi-sembunyi, dia mencoba untuk melakukan dengan cara yang sangat tersembunyi, tapi tetap saja bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Karena itu yang harus kita senantiasa waspadai terhadap diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengingatkan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa saja yang berbuat kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, maka nanti Allah akan tunjukkan kebaikan itu dan sekaligus Allah akan tunjukkan balasan bagi dirinya. Begitu juga siapa saja yang berbuat yang tidak benar sekecil apapun, maka Allah juga tahu, Allah akan tunjukkan tentang perbuatan pelanggaran itu dan sekaligus Allah akan tunjukkan balasan bagi perbuatan yang melanggar itu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimullah, apalagi kita sebagai kelompok atau kita insan yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penegak hukum, menjadi pelindung di tengah masyarakat, maka apapun yang kita lakukan ingat ada Allah yang senantiasa melihat dan memperhatikan kita. Bisa jadi orang lain tidak tahu, bisa jadi kita sembunyikan perbuatan yang tidak benar itu, tapi ingat Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang kita perbuat, bahkan yang terbisik dalam hati pun Allah Maha mengetahui. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dalam surat Qaf ayat ke-16 bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menghabarkan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh di hatinya, dan kami, kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kedekatan Allah, kami dekat, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sampai digambarkan semacam itu karena kedekatan seseorang itu memang seringkali disimulasikan dalam kehidupan seorang bergandengan tangan atau berangkulan dalam berjalan, sehingga Allah menyebutkan menyinggung tentang min hablil warid, Allah lebih dekat dari urat lehernya. Maka karena itu ma'asyiral muslimin rahimullah, yang harus dibangun kesadaran dalam kehidupan ini adalah bahwa Allah dekat untuk memperhatikan apa saja yang menjadi kebutuhan kita dan apa saja yang kita perbuat atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Al-waliyu juga berarti dialah Allah yang mencintai. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kepada hamba-hambanya. Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-56 Allah nyatakan sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi agar kita ini dicintai oleh Allah, maka perbuatan selalu mengedepankan untuk hal-hal yang baik. Al jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan. Karena itu bagi kita yang penting berbuat kebaikan, nggak usah menghitung apa balasannya, apa nanti dapatnya, tapi Allah sudah memastikan bahwa kebaikan yang kita lakukan sudah pasti akan mendapatkan balasan, imbalan atau imbangan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menskenario dalam kehidupan ini untuk datangnya kebaikan dalam kehidupan ini. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimullah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur.
Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang akan mengeluarkan dari kegelapan menuju kepada terang benderang, kepada cahaya. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam kegelapan pikiran, kegelapan hati, maka ingat bahwa Allah lah yang akan mengeluarkan kita dari kegelapan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengeluarkan kita dari segala persoalan-persoalan yang membelit, yang rumit, bahkan yang muskil dalam kehidupan ini. Yang penting kita kembali dulu kepada Allah. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimallah, jadi mengenal Allah, maka asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah engkau ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-waliyu, dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman itu begitu tenang, begitu nyaman dalam kehidupannya, karena dia yakin bahwa dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dalam surat Shaf ayat yang kelima, siapa saja yang mulai berpaling dari Allah, dia akan dipalingkan hatinya oleh Allah, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Ingat, setelah kita mengenal Allah, kita mengimani kepada Allah, meyakini sepenuhnya kepada Allah, kemudian mulai beranjak, mulai kita bermain-main dengan perbuatan yang tidak benar. Karena Allah sudah nyatakan, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu apa? Fasik itu adalah orang yang mengetahui bahwa itu dilarang tapi dilakukan. Itu namanya fasik. Jadi sudah tahu bahwa perbuatan ini dilarang tapi dilakukan. Nah, itu fasik. Mungkin pada tingkat yang kecil kita masih merasa ini pelanggaran kecil ini. Tapi ingat, begitu kecil, sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Begitu lama-lama ini orang sudah akan semakin jauh dari Allah. Maka jangan heran kenapa kok dia katanya Allah itu melindungi senantiasa orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang yang beriman tidak menjaga keimanannya, kemudian dia mencoba untuk melakukan kesalahan, kesalahan kecil aja, kesalahan kecil. Ingat, kecil-kecil lama-lama Allah akan membiarkan dia dalam kubangan pelanggaran dan kejahatan itu, sehingga Allah nyatakan la yahdil qaumal fasikin, sehingga Allah tidak akan nggak akan ngasih petunjuk lagi, Allah nggak kasih hidayah, sehingga dia akan semakin menyimpang. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimallah, jadi peringatan Allah ini dalam rangka untuk kebaikan dan masa depan bagi manusia itu sendiri. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan dukungan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Karena itu, man dalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang lain kecuali atas izin Allah. Jadi seseorang bahkan untuk bisa menolong orang lain itu juga karena atas izin Allah. Kalau tidak ada izin Allah, maka manusia itu sebenarnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Jadi Allah itu menyebutkan al-waliyu di dalam Al-Quran itu 44 kali. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-107, jadi beberapa ayat yang tadi sudah
kita bacakan bagaimana Allah itu mengenalkan dirinya sebagai Al-Wali. Dia pelindung, dia pendukung tentang kebaikan. Maka Allah mendukung kebaikan seseorang sehingga diizinkan seseorang untuk menolong orang lain. Allah berikan peluang, berikan kesempatan untuk bisa menolong orang lain. Hatinya digerakkan untuk menolong orang lain. Apa yang dimilikinya digerakkan oleh Allah untuk bisa menolong orang lain. Tidaklah kamu sekalian mengetahui, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apapun yang terjadi di alam jagat raya ini, karena dialah Allah Subhanahu wa taala mulkus samawati wal ard, yang menguasai langit dan bumi. Wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada bagimu selain Allah Subhanahu wa taala min waliyin wala nasir, sebagai pelindung dan penolong. Jadi maka ma'asyiral muslimin rahimallah, dalam kehidupan ini seringkali kita akan menghadapi hal-hal yang sulit atau muskil. Maka kita kembali sebagai orang yang beriman, ada Allah yang senantiasa bisa kita minta pertolongan. Ada Allah. Kalau dalam situasi yang sangat krusial, maka seseorang bisa sudah mulai panik, mulai limbung bagaimana. Maka orang yang beriman yakin ada Allah yang senantiasa melindungi diri kita. Ada Allah yang akan senantiasa melindungi keluarga kita, maka kita perlindungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal dalam kehidupan ini memang akan sangat sulit kita atasi, tapi ingat ada Allah yang akan menolong diri kita. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih. Begitu juga wa may yudlillah, dan barang siapa yang dibiarkan tersesat oleh Allah, maka tidak ada bagi dirinya pelindung sesudah apa yang dialami itu. Maka watarad dhalimina lamma ra'awul 'adzab yaquluna hal ila maraddi min sabil, dan sehingga orang-orang yang dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan itu, dia akan terus melakukan kezaliman. Dan ketika nanti Allah tunjukkan tentang balasannya, ketika melihat balasan yang akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat, dia akan mengatakan, yaquluna hal ilal maraddi min sabil, ada enggak kesempatan untuk kembali ke dunia untuk memperbaiki diri? Jadi tentunya tidak ada. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat ke-44 memberikan satu gambaran, hati-hati. Ada orang-orang yang akhirnya karena fasik kemudian dibiarkan oleh Allah berada dalam kesesatan. Karena itu pilihan dia, dan selalu saja akan datang nasihat, peringatan, tapi tidak dihiraukan. Nah, malah biarkan Allah sampai berada dalam kubangan yang sangat dalam, baru dia menyadari bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Wadzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Orang-orang yang zalim tidak ada yang bagi mereka perlindungan dan penolong. Jadi betul-betul itu dibiarkan oleh Allah, sehingga sampai waktunya kalau orang makan itu sampai kekenyangan. Jadi kalau orang menikmati suatu itu sudah sampai kekenyangan, baru nyadar, aduh ini saya udah kekenyangan, dan akhirnya muntah. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimullah, kenapa ya kok setiap ada orang yang melakukan kejahatan sampai itu pada tingkat kejahatan yang tingkat dewa kejahatannya gitu,
Yaitu memang begitu, Allah seringkali dibiarkan, terus dia nekat aja, terus aja. Ya, ingat bahwa Allah man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ingat bahwa Allah senantiasa tidak pernah ngantuk apalagi tidur, sehingga dalam kehidupan ini Allah selalu melihatnya, memperhatikannya. Maka ini yang harus kita sadari sepenuhnya. Maka kita beruntung menjadi orang-orang yang beriman. Satu sisi kita diberikan anugerah oleh Allah dengan keimanan, dan keimanan itu akan memberikan jaminan Allah akan senantiasa memberikan hidayah. Tapi kalau kita tidak menjaga keimanan yang ada ini, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala juga akan membiarkan, karena membiarkan keimanannya menjadi pesakitan, maka Allah juga membiarkan dia. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Begitu sudah mulai berpaling kepada Allah, maka Allah akan palingkan sekalian hatinya sehingga terus berada dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Innal ladzina taqau idza massahumut ta'ifu minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa godaan syaitan, maka dia akan ingat kepada Allah, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan melihat bahwa akan menunjukkan, ya, ini adalah satu kesalahan-kesalahan yang harus ditinggalkan. Jadi orang-orang yang beriman terus dan menjaga ketakwaannya, karena namanya manusia ada saja nanti kesalahan, kekhilafan itu bisa jadi. Tapi begitu dia langsung ingat kepada Allah, nah Allah akan tunjukkan, ya, maka manusia ini akan terus dibimbing dan dia diperlihatkan oleh Allah, ya ini memang salah ini salah. Gitu. Nah disitulah maka Allah Subhanahu wa taala al-waliyu, sebagai pelindung, sebagai pendukung, dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa sangat dekat dengan kita, maka kita akan sebagai orang-orang yang beriman akan merasa nyaman dalam kehidupan ini. Ada Allah yang senantiasa melihat dan memperhatikan kita. Karena memang orang-orang yang beriman itu sudah berkomitmen, ya, saya sudah berkomitmen bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan sekaligus membawa konsekuensi, berarti saya akan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, dan ketika ada kesalahan senantiasa cepat ingat Allah, ada kekeliruan cepat ingat Allah, ada kekhilafan cepat ingat kepada Allah, agar Allah segera mengembalikan kita berada dalam kebenaran itu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka lewat mimbar yang singkat ini kita mengenal bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang bahkan wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Manusia masih berpotensi untuk tersesat. Artinya masih berpotensi untuk menyimpang. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida, sampai dia bertemu dengan waliyu Allah yang membimbing kepada dirinya. Maka ini yang seringkali di mana kita akan mencari rujukan, mencari guru yang membimbing kepada kita. Bapak-bapak, ibu sekalian nanti akan mengalami rotasi yang berada dimanapun, maka yang kita datangi pertama adalah mereka orang-orang saleh, orang-orang supaya bisa membimbing dalam tugas kita, bisa membimbing dalam kehidupan ini.
Karena kalau dalam kehidupan itu nggak ada guru, jadi harus ada seorang wali yang mursyid, yang bisa membimbing kepada kita. Dengan begitu maka insya Allah kita akan selalu selamat dalam perjalanan hidup, perjalanan karir kita. Tapi kalau kita tidak mendekati dengan mereka, maka ini potensi untuk menyimpang, potensi untuk melanggar, dan potensi untuk khilaf itu sangat besar sekali. Maka dalam surat Al-Kahfi tadi Allah menyebutkan, wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Kamu sekalian akan masih berada pada potensi menyimpang kalau belum ketemu dengan guru, wali yang mursyid. Nah, jadi guru yang membimbing secara rohaniyah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu maka lewat mimbar yang singkat ini, marilah kita terus membangun kesadaran bahwa kita yang sudah diberikan segala fasilitas dari Allah, kita diberikan kehidupan, kesehatan, kemampuan, dan kesempatan, ini semuanya diberikan oleh Allah, dan itu adalah semua karunia. Maka nanti Allah akan tanya, summa latus'alunna yauma idin anin na'im. Satu hari Allah akan tanya, kesehatanmu, kesempatanmu, kebaikanmu, kemampuanmu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi perjalanan hidup kita, melindungi keluarga kita, dan juga senantiasa memberikan selalu petunjuk untuk jalan kebenaran dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mohon kepada Allah untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan para pembimbing-pembimbing kita, para guru-guru kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdi yaghfir wa irham. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa hab lana dzurriyyatan shalihah. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil la taj'al wa yamshir wa dhair. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'udzu bikalimatillahi tammati kulli min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul. Allahumma rahmatan wa syafa'atan ala ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat, abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li ustadina wa li talamidina wa li masyayikhina wa li masyayikhina wal ulama'il amilin wal aulil arifin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.